Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseling dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan Bidang Bimbingan dan Konseling ya. Kali ini kita akan membahas tentang belajar itu menyenangkan. Nah Sobat Konseling, menurut Sobat Konseling sendiri belajar itu menyenangkan atau tidak ya? Nah bagaimana untuk menjadi belajar yang menyenangkan itu nanti kita akan bahas. Nah kali ini kita akan coba ice breaking terlebih dahulu. Nah kira-kira ada tidak wajah orang di dalam gambar ini atau di gambar kopi ini ya? Kira-kira ini gambar kopi ya, benar ya? Oke, silakan kira-kira ada tidak wajah orang tersebut, dan jika ada kira-kira berapa jumlahnya atau memang tidak ada wajahnya? Oke Sobat Konseling yang sudah tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar ya. Nah ternyata ada jumlah 3 ya yang ada di lingkaran ini. Nah coba ingat-ingat lagi atau diperhatikan kembali apakah gambar orang atau tidak ya. Jadi ada 3 gambar atau wajah orang di gambar ini. Nah itulah games kita kali ini. Silakan diperhatikan kembali baik-baik jika ingin melihat ya. Atau ada yang lain? Jika ada yang lain boleh tulis di kolom komentar ya. Nah di sini siapa yang suka belajar? Ya hampir semua orang bilang ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang kurang suka. Tergantung pandangannya terhadap apa itu belajar dan bagaimana cara belajarnya, sehingga menentukan dia suka atau tidak. Seperti kita terhadap seseorang, untuk menyukai seseorang tentunya kita mengenal terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi jika kita tidak kenal dengan apa itu belajar, maka kita tidak suka belajar. Nah belajar itu ada yang sulit bagi beberapa orang dan mudah. Kenapa kira-kira bisa seperti itu ya? Ternyata aduh belajar ini susah banget atau belajar itu mudah. Sebenarnya kalau belajar itu di awal memang sulit, tapi jika kita sering-sering melakukan belajar, maka pelajaran tersebut akan semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Ibarat contohnya seperti di kelas 1 SD, mungkin Sobat Konseling susah untuk hitung 1 tambah 1, tapi sekarang bagi yang sudah di kelas 6 SD, di SMP atau di SMA bahkan kuliah pun, untuk 1 tambah 1 itu menjadi sangat mudah sekali karena itu dilakukan berulang. Nah ketika kita buktikan ya, belajar itu mudah dan menyenangkan ternyata. Apakah Sobat Konseling yakin? Nah ini ya, 1 tambah 1 berapa? Ada yang tahu? Ada yang lupa? Atau tidak tahu sama sekali? Atau bingung? Nah 1 tambah 1 itu sangat mudah bukan? Jadi untuk belajar sendiri enggak, jika kita pelajari dari dasar, kita ulang dari dasar dan kita berulang-ulang, itu sebenarnya menjadi mudah dan tidak sulit sekali. Nah belajar itu seperti main game Sobat Konseling, ada level mudah, sedang dan sulit. Semakin sulit maka semakin penasaran. Nah salah satu kunci untuk belajar agar kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan belajar adalah kita harus penasaran. Nah ini bagaimana nih ngerjain soalnya gitu ya, kita harus penasaran terlebih dahulu. Main game kan kita penasaran, ini habis level ini apalagi, habis ini apalagi, habis ini apalagi. Semakin sering kita lakukan, semakin penasaran ya. Nah kira-kira mau tahu nggak caranya agar belajar mudah dan menyenangkan? Bagaimana Sobat Konseling? Ada yang mau tahu caranya? Atau yang sudah tahu caranya boleh share di komen, atau mau share sekarang silakan. Baik, untuk cara agar belajar efektif, yang pertama atau belajar menyenangkan ya, kita di dalam diri kita itu harus tahu dulu apa cita-cita yang ingin diraih, target hidup apa yang ingin kita capai, apa tujuan hidup kita, mau kemana kita setelah ini.
dengan nilai saya seperti ini, saya mau kemana? Ya, dengan kemampuan saya seperti ini, saya akan mau menjadi apa? Nah, kira-kira itulah kita di awalnya harus tahu apa cita-cita kita. Nah, sekarang coba tuliskan apa cita-cita sobat konseling. Nah, apakah itu pilot, apakah itu dokter, apakah tentara, apakah polisi, apakah ilmuwan, apakah itu seniman atau pebisnis, atau menjadi pengusaha, ya, jadi penyanyi dan sebagainya macam. Silakan dituliskan apa saja cita-cita kamu di kertas. Nah, cara yang kedua, jadikan belajar sebuah kebutuhan seperti makan. Kebanyakan orang menganggap belajar itu adalah kewajiban, padahal belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Contohnya saja, ketika kamu masih bayi, kamu belum bisa berjalan dan kamu belajar untuk berjalan. Ketika seseorang masih kecil belum bisa makan, disuapi, belajar makan dan belajar makan. Dan sehingga sebenarnya belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bahkan sampai meninggal pun butuh yang namanya belajar. Dan sehingga belajar tidak lagi menjadi beban, ya, seperti belajar berbicara, belajar untuk memahami orang lain, belajar mencari penghidupan, belajar menghadapi persoalan-persoalan hidup, itu kan juga belajar. Jadi sebenarnya belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban atau beban, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cobalah cara yang baru dalam belajar. Jadi sobat konseling bisa mencoba berbagai cara untuk belajarnya, ya. Dan cara belajar itu banyak sekali yang bisa dicoba sobat konseling. Jadi ini agar kita tidak belajar yang bosan dan semoga belajarnya menyenangkan. Bisa metodenya apakah datang ke perpustakaan, melalui internet, melalui YouTube, belajar melalui buku, atau berdiskusi dengan guru, atau tempatnya bisa diganti belajar di rumah, di kamar, mungkin di loteng, atau di mana, di taman atau di sekolah atau dimanapun tempatnya. Dan juga suasana, ya. Jadi suasana juga menentukan, dipilih cari suasana yang seperti apa yang sobat konseling nyaman untuk belajar. Nah, sehingga menjadi siap menjadikan belajar yang lebih menyenangkan, begitu, ya. Nah, jadi itulah tips-tips untuk belajar yang menyenangkan. Silakan dicoba. Siapa tahu nanti sobat konseling menjadi lebih menyenangkan dalam belajar. Kira-kira pilih mana? Belajar yang lebih menyenangkan atau lebih membosankan, ya? Oke, semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan dibagikan di sosial medianya. Jika kurang bermanfaat silakan tulis pendapatnya di kolom komentar, ya. Silakan di like terlebih dahulu, komen, subscribe, dan saya Ahmad Badarudin di channel AB Koto 419. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.